Dengan truput snack, Giant Black Snake tiba-tiba meledak, dan tubuhnya menembak lagi ke arah Qin Yichen. Benarkah aku dibully? Qin Yichen mengerutkan kening, kulitnya sedikit suram. Ketika ular raksasa itu meledak, tubuhnya bergerak sedikit, dan kemudian sebuah pukulan dengan keras menghantam ular guntur berukuran 7 inci itu. Hai! Saat kekuatan meletus, laser hitam meledak dan meledak menjadi jalur petir hitam kecil, menghilang ke lautan guntur ini. Ini ular berbisa Hailey, hati-hati. Pada saat ini, Lei Yunyu juga mengingatkan, sejak benda ini muncul, sepertinya tujuan kita tidak jauh lagi. Oh! Mendengar ini, mata Qin Yichen cerah, dan ada sentuhan kegembiraan di matanya. Segera, mereka berdua tidak mengatakan apa-apa dan menyelam lagi. Semakin dalam, kekuatan ganas dari kekuatan laut guntur menjadi semakin ganas, dan ular beracun guntur hitam terus-menerus datang dari serangan diam-diam dalam kegelapan. Baik Qin Yichen dan Lei Yunyu telah mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Meskipun ular beracun guntur hitam ini cepat, mereka sangat rapuh. Setiap serangan diam-diam datang dari mereka dan mereka langsung dihancurkan. Dua orang menyebabkan terlalu banyak masalah. Saya tidak tahu berapa lama, Qin Yichen tidak dapat mengingat berapa banyak ular berbisa hitam guntur yang telah dihancurkan. Di lautan guntur ini, tubuhnya mulai terasa pegal. Dan saat ini, kilau samar akhirnya datang dari kedalaman lautan guntur tanpa jejak cahaya. Hampir sampai. Melihat kemilau itu, mata Qin Yichen berkilat kegirangan. Pada saat ini, dia juga terkejut menemukan bahwa ular berbisa Black Thunder, yang terus-menerus menyerang dan mati, sebenarnya mengintai di lautan guntur dan tidak menyerang lagi. Pergi. Qin Yichen mendengus dan bergerak, langsung menyelam ke kedalaman Leihai. Itu hanya usaha sesaat. Keduanya akhirnya sampai di ujung lautan guntur ini. Di bawah, ada tempat gelap. Bahkan laut guntur seolah didukung oleh pasukan khusus. Terkikis. Ketika tatapan Qin Yichen jatuh di sana, kulitnya tiba-tiba berubah. Di tanah yang gelap, ada lubang kecil berukuran sekitar setengah kaki. Di dalam lubang kecil, ada cairan putih, gelombang kemurnian yang luar biasa, yang mengalir terus-menerus darinya. Pil kristal petir. Sebuah bisikan keluar dari mulut Lei Yun. Sumsum kristal guntur adalah benda spiritual surga dan bumi yang aneh. Itu tidak berarti bahwa itu akan lahir di tempat yang kuat dari kekuatan guntur. Hal-hal seperti itu lahir dalam kondisi yang sangat keras, bahkan di antara keluarga monster petir. Hanya tercatat, sama sekali tidak ada benda-benda spiritual semacam itu. Hal semacam ini, untuk pembangkit tenaga atribut guntur, memiliki tujuan menantang surga, karena dikabarkan dapat meningkatkan kekuatan persepsi artis bela diri atribut petir, dan membuatnya lebih memahami jalannya sendiri. Selain itu, dalam catatan keluarga monster guntur, pernah ada leluhur tua yang meminjam efek pil kristal petir untuk menyempurnakan jalannya sendiri dalam satu gerakan, sehingga menembus ke 10.000 alam seon yang disegani. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa artis bela diri atribut guntur dapat membuat artis bela diri atribut guntur menerobos kerana pembangkit tenaga listrik teratas, tetapi itu adalah objek spiritual langka yang dapat berguna bagi Dao Agung Guntur. Sumsum kristal Wang Lei berukuran setengah kaki, dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun akumulasi untuk membuatnya. Tidak heran jika Lei Yunyu begitu kehilangan kendali diri. Namun, apa yang membuat kulit Qin Yichen terlihat sedikit bermartabat? Pada saat ini, di tanah yang gelap, ada ular berbisa hitam besar yang melayang diam-diam, dan pupil ular yang dingin dan kejam membuat orang bergidik. Ular berbisa sinar hitam ini berbeda dengan yang menyerangnya. Dari tubuhnya, bahkan jika Lei Yunyu merasakan bahaya yang kuat. Kekuatan orang ini mungkin tidak lebih rendah dari raksasa puncak, tetapi tampaknya tidak memiliki kebijaksanaan spiritual, dan kita masih memiliki peluang. Thundercloud berbisik pelan. Qin Yichen juga mengangguk. Meskipun ular berbisa hitam beracun ini terlihat menakutkan, ia tidak memiliki kebijaksanaan spiritual di pupil ular, dan beberapa secara naluriah dingin dan kejam. Namun, meski begitu, bahayanya tidak kalah dengan patung batu di reruntuhan sebelumnya. Selain itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa di lautan guntur ini, bahkan jika dia memindahkan patung batu itu, saya khawatir itu tidak terlalu berguna. Pisahkan saja bentuknya, tunggu aku memotret dulu, hati-hati, Lei Yun bergumam. Di tempat seperti ini, dia suka ikan di air, dan kekuatannya bisa meningkat pesat. Tingkat konfrontasi ini, berdasarkan kekuatan Qin Yichen, lebih baik tidak tumpah. Kamu hati-hati, Qin Yichen mengangguk. Dia tahu bahwa jika dia campur tangan secara acak saat ini, itu mungkin menjadi beban bagi Lei Yunyu. Lei Yunyu tidak banyak bicara, kaki giok sedikit, bayangan indah itu terbang menjauh. Dan kekuatan guntur perak dari guntur tiba-tiba meledak dari dalam tubuh. Dan laut yang menggelegar ini tiba-tiba menjadi mendidih. Hai, dengan munculnya sinar cahaya berwarna perak, pedang guntur tiba-tiba muncul. Dan tangan giok Lei Yunyu menggenggamnya. Dan ketika Lei Yunyu memacu True Origin, ular berbisa hitam besar Thunder juga menyadari bahayanya. Dengan kemampuan ular itu,
murid ular yang dingin dan kejam itu juga mengunci Lei Yunyu. Sua. Dengan kaki giok Lei Yunyu sedikit, sosoknya berubah menjadi sinar cahaya perak, dan dalam sekejap, dia muncul di atas ular berbisa dari guntur hitam. Dan kemudian lengan rampingnya bergetar. Pedang guntur menembus ruang dan menusuk ular di bawah. Ular berbisa itu juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan kepala ular itu tiba-tiba terbuka. Dan dari mulut besar itu, kilat hitam seukuran beberapa kaki meledak. Petir itu sangat gelap. Dari mana Qin Yichen menyadari perasaan yang sangat berbahaya. Hai. Lei Yunyu dengan dingin mendengus. Dan dia ditusuk oleh pedang yang tidak mau. Namun, jika dia juga meremehkan kekuatan dahsyat dari petir hitam ini, meskipun dia juga menghancurkan petir pada akhirnya, pedang petir perak di tangannya sendiri juga menjadi redup. Siu. Bersamaan dengan semburan petir hitam, ekor hitam besar tiba-tiba jatuh dari langit, secepat kilat, dan menarik langsung ke kepala Lei Yunyu. Pada saat ini, alis Lei Yunyu sedikit mengernyit, dan pedang petir berdiri di depan mereka. Dengan kilatan cahaya perak, perisai guntur juga muncul. Hai. Ekor ular hitam, dengan keras dipompa pada perisai guntur, kekuatan besar, sehingga perisai petir yang berkedip-kedip telah memecahkan jalur retakan. Tubuh Lei Yunyu bahkan lebih gempa bumi terbang mundur.